Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Cerita berawal dari sepasang suami istri yang sangat kaya raya, namun, setelah beberapa tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai keturunan, hingga suatu hari, pamannya datang berkunjung dan menanyakan perihal tanah warisan leluhurnya, karena dengan alasan kalau mereka sudah memiliki 8 anak, jadi dialah yang lebih berhak atas tanah leluhur mereka itu. Setelah pamannya pulang, Sri istrinya menenangkan karena terlihat sekali dari mukanya juragan yang langsung ditekuk, bukannya menerima, juragan malah marah-marah, karena gara-gara istrinya lah dia jadi ejekan pamannya. Dia pun langsung memberi peringatan keras kepada istrinya, kalau dalam setahun ini istrinya belum hamil juga, maka mau tidak mau juragan akan menikah lagi. Mendengar hal itu, tentu saja Sri sangat ketakutan, dia tidak mau kehilangan suaminya. Dia juga tidak mau kalau harus suaminya menikah lagi. Gak sampai tahun depan, kamu belum bisa memberikan saya keturunan. Ketika dia sedang kebingungan harus bagaimana, di balik dinding gudang itu dia mendengar dua orang lelaki yang sedang ngobrol menceritakan tentang istrinya yang sekarang sudah berhasil hamil karena bantuan dari seorang dukun. Tentu saja Sri sangat tertarik dan dia pun terus menguping percakapan itu hingga dia tahu alamat jelas dukun itu, dan tanpa pikir panjang Sri pun langsung mendatangi tempat dukun tersebut. Rumah dukun tersebut cukup lumayan jauh dan terpencil, dan harus melewati sebuah danau juga dengan menggunakan sebuah perahu. Bapak pemilik perahu itu terlihat sangat menakutkan. Akhirnya Sri yang diantar si bibi pun sampai di sebuah gubuk reyot di tengah rerimbunan pohon. Sri pun bercerita tentang keinginannya, tentu saja si dukun itu sangat bisa membantu, namun si dukun itu pun menjelaskan, banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya dia harus menuruti junjungannya. Ketika Sri bertanya, siapakah junjungannya itu, dukun itu pun menjawab, iblis, sambil tersenyum kecut. Tentu saja Sri sangat terkejut, dia pun sedikit mendelik. Untuk beberapa saat dia pun berpikir, namun untuk saat ini, kehadiran seorang anak lebih penting dari apapun. Ketika dia sedang terdiam, si dukun itu pun kembali menjelaskan, Anda kau bersedia kau akan memiliki 2 anak sekaligus, ucapnya sambil tersenyum. Mendengar hal itu Sri sudah tidak bisa berpikir lagi, apapun resikonya dia akan menerimanya, tapi tidak cukup itu saja. Anak kembar itu nantinya akan memiliki sifat yang sangat berbeda satu sama lain, yang satu akan sangat baik dan penurut, karena dia benar-benar keturunan manusia, sedangkan yang satunya, dia akan terlahir dengan sangat buruk rupa, dan juga jahat seperti iblis. Namun Sri dan suaminya, harus benar-benar memperlakukannya dengan baik, dan jangan dibeda-bedakan. Kalau mereka bisa memperlakukan si kembar secara adil dan baik, maka di usia 10 tahun kemudian, si anak iblis itu akan diambil kembali ke alamnya, dan Sri dan keluarga akan hidup bahagia bersama anak yang satunya. Namun apabila si anak buruk rupa keturunan iblis itu diperlakukan tidak baik, maka, di saat usia anak itu 10 tahun dia akan membuat hidupmu celaka. Setelah mendengar semua syarat dan ketentuannya, Sri sudah sangat bulat, dia akan tetap melakukan ritual itu apapun yang terjadi. Sri pun melakukan ritual pemujaan iblis itu. Cukup lama ritual itu, setelah Sri kerasukan dan jungkir balik gak karuan seperti orang kesetanan, akhirnya Sri pun sadarkan diri, dan dukun itu pun mengatakan, kalau Sri sudah berhasil dan sekitar 2 bulan lagi Sri pasti sudah hamil. Tentu saja Sri pun merasa senang. Dan 2 bulan kemudian, Sri pun dinyatakan hamil. Mengetahui hal itu tentu saja juragan merasa sangat senang. Dia pun menyuruh Mang Kardi untuk memberitahukan seluruh warga desa itu, kalau Sri istrinya kini sedang hamil. Dan 7 bulan kemudian mereka pun mengadakan acara besar-besaran, dari siraman ibu hamil sampai pertunjukan wayang kulit. Sri terlihat sangat bahagia dalam kehamilannya. Dengan adanya wayang kulit tentu saja semua warga merasa sangat terhibur dan juragan pun terlihat sangat bahagia. Tibalah saatnya Sri melahirkan. Di dalam sebuah kamar, terlihat Sri sedang melahirkan. Dia dibantu seorang dukun beranak dari desa. Tak seperti proses melahirkan pada umumnya, ketika Sri sedang berjuang untuk melahirkan,
suasana di rumahnya terasa sangat menyeramkan, angin pun bertiup sangat kencang, sehingga gorden jendela rumah pun terus melambai. Di luar juragan sudah sangat tidak sabar dengan kelahiran anaknya, yang sudah dinantikannya bertahun-tahun yang lalu. Sementara di dalam Sri terus mengikuti bimbingan dari di dukun beranak yang terus menuntunnya, di sela-sela perjuangannya, sekelebat Sri seperti melihat sesosok makhluk menyeramkan sedang duduk di sebuah kursi di hadapannya. Makhluk itu pun menyeringai, membuat Sri terkejut, namun itu hanya sekelebat saja. Ketika dia melihat ke tempat yang sama, makhluk itu sudah tidak ada lagi. Dan tidak lama kemudian, Sri pun melahirkan seorang bayi perempuan, namun bayi itu hanya diam saja, tidak bersuara ataupun menangis seperti bayi yang lain, dan bayi itu pun terlihat aneh di mata dukun itu. Ketika dukun beranak itu sedang menjelaskan keanehannya sambil memberikan bayi itu ke si bibi, Sri pun mendengar percakapan mereka, sehingga Sri pun bertanya ada apa dengan keadaan bayinya. Si bibi dan dukun beranak itu sama-sama mengatakan, kalau semuanya baik-baik saja, dengan saling pandang satu sama lainnya. Tidak lama kemudian, Sri pun kembali mengerang, menandakan kalau bayi kedua akan segera lahir. Dukun beranak itu kembali membantu Sri yang mau melahirkan lagi, dan bayi kedua pun lahir, tapi bayi kedua ini lebih aneh lagi wujudnya. Dukun beranak itu pun tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bengong melihat kejadian itu. Dari luar juragan yang mendengar suara tangisan bayi, dia langsung tersenyum bahagia, dia pun buru-buru masuk ke dalam ruangan, untuk melihat keadaan anak-anaknya yang baru saja dilahirkan. Namun senyumnya seketika menghilang, ketika dia melihat keadaan kedua anaknya, sama-sama sangat tidak seperti yang diinginkannya. Tanpa pikir panjang dia langsung mengambil sebuah pusakanya, dan tanpa pikir panjang dan tidak mendengar teriakan Sri yang memang sangat lemah, Sri berusaha mencegah kelakuan suaminya agar tidak melakukan hal yang menyakiti, namun, Sri tidak bisa berbuat apa-apa, juragan seperti orang kerasukan. Juragan tidak bisa menerima, kalau anak keturunannya berwujud seperti itu. Sri melahirkan dua anak perempuan, namun keduanya sangat mengecewakan hatinya. Di sisi lain, Sri ingat perkataan di dukunnya dulu, kalau ingin keluarganya baik-baik saja, perlakukan keduanya secara baik, namun di luar dugaannya, suaminya begitu marah, sehingga tega mencelakai anak yang satunya. Sri pun hanya pasrah dan seiring berjalannya waktu akhirnya Sri pun mengakui semua kelakuannya, sehingga membuat suaminya sangat terkejut, dan semuanya telah terjadi di akhir cerita. Sri dan juragan pun harus menanggung akibatnya.